Padi, selamat pagi Indonesia, dan masih dari lapangan futsal stadium. Saya sudah bersama dengan salah satu pelatih dari Soccer Academy, Junilius. Tapi ngomong-ngomong, Anggi mana ya ini? Oh, Anggi. Nah, Anggi, ayo sini dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu dong sama pelatihnya. Udah keasikan mau main bola. Anak baru pulang yang main bola kan salaman sama papanya ya. Apa kabar Pak Jun? Baik, baik, Bang. Sehat ya? Sehat, Bang Anggi. Pak Jun, ini kita pengen tahu nih sama Pak Jun. Pak Jun sudah berapa lama menjadi pelatih di Soccer Academy? Bias Soccer Academy ya. Iya, namanya Bias Soccer Academy. Bio Boys, inisiatif, aktif, and sportif. Jadi Bias Soccer itu seperti itu. Oke. Jadi di sini saya udah 2011 mulai merintis. Dimasuk ke tahun ini. Jadi kita tetap masih eksis ya, sekitar masuk 7 tahunan ya, 7 tahunan. Berarti udah bisa nih kayaknya melihat calon-calon bibit unggulan Indonesia. Gimana sih kalau melihat itu tuh kelihatannya biasanya dari umur berapa, Pak? Nah, sebenarnya dalam pembibitan ini di grassroots ini ya, kita sangat proses ya, sangat lama sekali juga. Karena kita bisa lihat dari usia-usia muda, anak-anak masa usia dini, kita bisa latih secara terus-menerus. Karena kita di sini juga kita terapkan tahap-tahap latihan. Ya, semacam jenis ada juga kita pelatihan passing, ya kan, heading, juga shoot. Kemudian kita terapkan juga yang pertama itu karakter anak, ini yang penting. Karena disinilah kita akan memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Pak Jun, sebenarnya ya kalau dari awal-awal nih Pak Jun udah lama juga tadi kan 7 tahun. Yang awal memasukkan itu niat si anaknya atau memang dipaksain orang tuanya? Nah, untuk niat ini ya, untuk niat apa anak apa orang tua nih biasanya yang apa lebih dominan, lebih dominan untuk dia ikut pelatihan. Nah, di sini minat anak itu kita juga kita bagi menjadi beberapa nih. Kalau saya singkat lihat dari teorinya ya. Oke. Teorinya ada L, A, M, M, M. Jadi LA 3M. Nah, ini. Jadi kita yang pertama L-nya dulu. Dia lihat minat anak. Nah, jadi dia minat apa? Lihat minatnya dulu. Minatnya memang harus suka jadi ya anaknya. Nah, dari pribadi dia ini minatnya bagaimana? Apa dia memang ada, biasa kalau kita lihat anak-anak kan dia secara tidak langsung tuh kita lihat, wah di anak ini latihan terus-menerus, ya kan? Bawa bola, itu belum masuk ini ya, belum masuk latihan profesional ya. Masih belum latihan SSW seperti ini. Dia masih latihan di rumah sendiri, utak-atik bola, utak-atik. Nah, ini ada bakat kan nih kita seperti itu kan? Nah, yang kedua kita lihat dari pribadinya. Jadi L-nya tadi kita lihat minatnya anak, pribadi. Ya, kedua ini kita lihat adalah A-nya ini kita kondisikan lihat pribadi anaknya. Nah, itu. Jadi dia benar-benar gak dari pribadi dia. Nah, gitu ya. Yang ketiga, M-nya itu yang adalah yang ketiga nih. Dia menguasai gak teknik dasar. Kita memasukkan dia ke akademi atau SSB. Nah, kalau pertanyaan kalau kondisinya tidak menguasai, nah itu berarti dia kita lihat lagi ada nggak dia? Oh, ada lagi teorinya. Panjang ya. Dia punya sebutnya tuh smart. Smart ini, smart body smart. Jadi punya kecerdasan inteligensi di bidang kinestetik apa tidak? Gitu. Jadi kita lihat aja. Jadi itu faktor-faktor yang menentukan. Faktor-faktor yang menentukan iya banyak sekali seperti itu. Tapi ketika kondisinya kasusnya orang tuanya yang lebih suka dan anaknya dimasukin itu ada juga. Seperti kalau di sini rata-rata anaknya suka. Anaknya ya, kebanyakan kalau anak Indonesia memang suka sekali, gemar sekali. Karena kalau kita lihat anak-anak kita nih, udah pagi-pagi latihan dia udah gairah sekali dia untuk latihan. Kelihatan bakatnya itu biasanya dari umur berapa sih? Oh, anak ini berbakat nih. Kita bisa bilang anak ini berbakat itu dari usia? Bisa juga. Seperti kita lihat ya, Triftan itu ya yang dari ada Jack Brown yang untuk usia itu ya, di usia ini dia jadi dilirik oleh pemain Eropa ya. Jadi di situ dia dari kecil udah kelihatan bakat-bakat itu. Dari 4 tahun mungkin udah kelihatan dia lihat, wah kita lihat nih anak ini suka sekali ya utak atik bola. Jadi kalau bakat itu emang udah dari sejak dini ya. Ini kita lihat pantau. Dari latihan. Betul, gitu. kita latihan pantau terus baru masuk ke kita ajak ke akademi atau SSB untuk dia berlatih secara profesional. Oke Pak Jun, dari awal umur 4 tahun tadi katanya, atau dari dini. Mulai bisa dibentuknya itu umur berapa? Untuk bentuk ini udah kelihatan bakatnya. Bentuknya? Nah, ada kan kompetisi-kompetisinya lagi. Ada U8 tahun, U10, U12. Nanti dilihat gimana perkembangan dia di kompetisi itu.
apa dia berbakat, apa tidak gitu. Karena selama ini kan kalau kita lihat anak-anak bakat itu udah kebentuk, nah di usia-usia kompetisi dia udah bisa ikut main, nanti kelihatan semuanya. Oke. Lanjut. Itu, ya. Tapi caranya nih Pak, caranya untuk mencari anak-anak Indonesia yang minat dan juga bakat sama sepak bola tuh kayak gimana sih kalau di Indonesia? Karena kita tuh kayaknya nggak mudah ya, nggak semudah kayak di Eropa gitu loh. Iya, karena di sini kalau saya perhatikan sebenarnya minat olahraga anak ini dengan sepak bola ini banyak sekali ya, minat sekali semuanya. Tapi karena kita terpecah-pecah ya, setiap apa, kayaknya sendiri ya. Iya. Sendiri Terlalu nggak besar bisa, ya Indonesia. Iya, nggak bisa menyatu gitu. Kita nggak bisa secara satu untuk untuk kita satukan, kita sulit sekali kayaknya punya ini sendiri ya. Saya lihat perhatikan SSU banyak sekali, memang udah banyak berkembang di Indonesia ini. Tapi sayangnya terpecah-pecah, nggak kurang dirangkul mungkin ya oleh instansi yang terkait. Itu pesan itu kayaknya kurang dirangkul. Komunikasi ditingkatkan kan? Iya betul, Pak komunikasi Juan, betul. selama menjadi pelatih nih, Iya, ini kan anak-anak ya, moodnya tuh berubah-berubah. Betul Gimana sekali. ngelatihnya Pak? Wah, itu Lagi ya. nggak mood, lagi malas, lagi Bener, nangis, bener. atau segala macam. Iya, banyak pengalaman di sini ya. Kalau ada anak yang belum bisa menerima kekalahan, dia nangis ya. Kebawa sampai Kebawa berhari-hari emosi, lagi iya. jangan-jangan. Bisa berhari-hari mungkin itu. Saya bilang kalau nangis, saya bilang 1 menit aja deh. 1 menit cukup, jangan lama-lama nangis ya. Gitu. Nah itu dia. Jadi belum menerima kekalahan. Ya terus yang keduanya penting belum bisa kerjasama, masih individu. Sifatnya masih dia individu ya, pribadi sekali ya. Jadi kalau kerebut lawan atau nggak terima bola, marah dia. Oh ada gitu? Ada kasih bola saya ini. Nah triknya gimana tuh Pak buat ngadepin mereka? Jadi untuk menghadapi mereka yaitu solusinya kita harus lebih pendekatan. Jadi kalau kita ada anak yang seperti itu, ada problem seperti itu, kita harus rangkul dia, kita bujuk lagi supaya bahwa ini main bola. Ada kalah, ada menang. Seperti juga dalam hidup ya, ada suka dan duka. Jadi harus kuat mental. Itu masuk doktrin seperti itu, anak-anak sudah bisa diterima? Harus bisa dia menerima Pelan-pelan. perlu proses ya. Oke. Yang penting kita ingatin dia gitu. Udah belajar hidup ya dari kecil ya? Iya. Oke. Nah, terus kendalanya nih Pak, dalam selama 7 tahun ini di Soccer Academy melatih anak-anak usia mungkin dari 4 tahun. Betul. Apa sih Pak biasanya kendalanya? Kendalanya yang kita hadapi yaitu biasanya pertama karena kondisi perlengkapan ya, perlengkapan kita perlahan-lahan sih udah mulai ada kelihatan perlengkapan itu agak susah karena kan harus ada pergantian bola ya, supaya rusak atau bagaimana itu harus ada pergantian alat-alat perlengkapan. Kemudian juga kendalanya dari pribadi anak-anak itu sendiri. Kalau anak-anak itu dia nggak mau latihan, terus dia nggak mau latihan sama sekali, nah itu kita harus rangkul lagi, dia lagi telepon, mungkin kita ini gimana Bu, apa ini mau latihan apa kenapa gitu kok nggak datang-datang, nah kita seperti rangkul itu. Agak repot juga ya Maria ya, maksudnya menjadi pelatih anak-anak tuh gitu. Harus ekstra sabar kan ya? Betul. Ada nggak sih kejadian Mbak, ini anak-anaknya udah oke dah, terus nangis, tapi orang tuanya yang intervensi? Oh, di tempat kita selama ini Nggak boleh? iya, karena dia udah menyerahkan sepenuhnya sama pelatih ya. Jadi selama ini nggak pernah intervensi. Jadi kita ya benar-benar untuk seperti orang tua sendiri di lapangan. Gitu. Banyak anak nangis ya kita nanganin sendiri. Ada yang luka, mungkin ada yang jatuh, kita nanganin. Teknik awal nih Pak biasanya yang diajarin sama anak yang ingin bergabung dengan Soccer Academy itu biasanya mereka akan belajar apa dulu sih? Nah, untuk pertama kita biasanya lihat kemampuan anak dulu. Dia menguasai mungkin passingnya, apa dribblenya dia udah bisa belum gitu ya. Nah kalau belum bisa kita mulai dari yang dasar itu sendiri. Oke. Passing, dribbling, kemudian shoot. Nah itu yang dasar-dasar heading kita seperti itu. Kemudian dari kaki ke kaki ya, gerakan dinamisnya ya gitu. Oke. Kita tes yuk pernyataan-pernyataan Pak Jun tadi kan. Iya, pengen Apakah tahu. bener ini anak suka atau dipaksakan orang tuanya untuk masuk ke sekolah? Kita langsung ini kali ya, ajak bergabung anak-anak yang menggemaskan yang tadi main bola di belakang kita, kok udah pada sepi nih? Nah mungkin lagi pada minum. Nanti kita undang deh habis ini setelah Oke, ini. mereka lagi pada istirahat ya. Kalau gitu tetaplah bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia.